Segala puji seluruh kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Mesias, Yahweh yang hidup dan berkuasa. Kami sangat bersyukur atas saat yang indah ini Tuhan, pada hari Sabat, hari kudus Tuhan. Kami boleh datang di hadapan hadirat Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu, bahkan merayakan Sabat-Mu yang kudus di tempat ini. Ini semua oleh karena kemurahan-Mu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, jika kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar atau mendengarkan firman kebenaran. Tuhan kan mohon Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan, yang menempat hati pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Ya Tuhan, segala kuasa yang bukan datang daripada-Mu Tuhan tidak menguasai kami. Bahkan kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang siap untuk menyampaikan firman kebenaran. Hamba tidak ada apa-apa. Jika Tuhan mengendaki, ya Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan hal ini, bahkan menyampaikan firman kebenaran. Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai kehidupan hamba, bahkan di mulut bibir hamba, bahkan pikiran perkataan hamba. Ya Tuhan, semuanya itu datang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Mesias, Yahweh ulun hidup dan berkuasa, dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Salam. Puji nama Tuhan. Kita sangat bersyukur walaupun kita hanya seberapa orang yang hadir saat ini, karena teman atau saudara-saudara kita mungkin banyak yang berhalangan atau ada urusan keluarga hingga tidak sempat hadir bersama-sama dengan kita di sini. Namun kita lempar firman yang menyatakan 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Kita lebih dari 2 dan 3 orang, berarti Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita buka kitab kita di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 21. Saya bacakan untuk kita. Saudara-saudara,
keinginan hatiku dan doaku kepada Yahweh ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Elohim, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Elohim, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran sendiri, mereka sendiri mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Elohim. Sebab Hamasya adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menuliskan tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, itu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Hamasya naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Elohim yang satu itu adalah Yahweh dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa damai. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Hamasya. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan,
Aku telah berkenan temukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menyumpahkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca. Saudara-saudara, pasti firman itu tidak menjadi hal yang baru. Kalau kita yang sudah dari kecil, dari sekolah dari kecil sudah menjadi Kristen atau yang dulunya kita sekolah minggu, berarti kita biasa mendengar firman. Dan kalau cerita tentang Musa, cerita tentang Daud, itu pasti kita sudah tahu jalan ceritanya. Tapi karena saya mendengar satu pengkhotbah, ini seorang ibu, dan dia salah satu seorang ibu yang motivator. Saya mendengar dia menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dia menceritakan bagaimana ayah biologisnya dari Tuhan Yesus itu Yusuf. Tapi ternyatanya Yusuf yang dia ceritakan, dia baliknya ke Yusuf anak Yakub. Ini seorang motivator terkenal. Nah, ini yang kita harus tahu tentang kebenaran. Kadang-kadang orang yang terkenal karena asik kita mendengar tentang khotbahnya yang indah-indah, khotbahnya yang motivator yang membangkitkan iman, kita tidak menanggapi tentang hal kebenarannya. Dan ini memang kalau kita lihat, ya ini memang ada sangat fatal. Karena menceritakan tentang kelahiran Tuhan. Tuhan itu generasi keberapa? Kalau orang bertanya. Jadi kalau orang yang sudah tahu tentang generasi pasti tahu, oh itu salah ceritanya. Karena dia cerita tentang anak Yakub, berarti generasi ke-22. Nah, bapak biologisnya Yesus Almasih itu generasi keberapa? Kalau bapak ibu coba lihat di YouTube pasti tahu itu orangnya siapa. Karena dia menceritakan tentang kelahiran Tuhan. Namun ambilnya muter-muter, dia kembali ke ayah biologisnya itu, dia menggambarkan Yusuf yang anak Yakub. Nah, berarti terlalu jauh. Nah, inilah yang kita harus lihat kebenaran. Karena orang yang dikatakan motivator berarti dia membangkitkan iman seseorang supaya dia hidup dalam kebenaran. Nah, inilah yang kita harus sesuai perikop yang saya kasih, firman iman. Jadi firman, apa yang kita imani harus berdasarkan firman Tuhan yang benar. Sekalipun dia sekolah tinggi ataupun menjadi orang yang berbicara atau menjadi motivator yang terkenal. Kalau kita lihat di YouTube banyak hamba-hamba Tuhan atau pembicara-pembicara yang terkenal sering disanggah oleh ketua sinode kita. Dan itu di YouTube itu ada. Disangka berbicara tentang nama sesembahan, tapi lari-larinya jauh. Berbicara menggambarkan nama sesembahan yang disebut pertama sekarang yang kita kenal Allah. Sedangkan yang sebenarnya itu dari mana?
kita harus tahu bahwa nama Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak pernah diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Namanya itu tidak pernah diberikan karena dia katakan, aku tidak pernah memberikan namaku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi dia berikannya kepada siapa? Musa. Dia katakan, inilah namaku dan sebutanku turun temurun. Berarti nama itu tidak bisa diganti, dan sesuai dengan kamus bahasa, nama itu tidak bisa diterjemahkan. Bahasa manapun tidak bisa diterjemahkan nama. Nah itu kalau kita mau untuk iman kita bertumbuh dengan baik, karena kadang-kadang kita harus mengerti bagaimana bertumbuh iman dengan baik. Kalau kita lihat bacaan kita ini berbicara tentang iman. Kalau sekarang ini kita bisa beribadah kembali, kalau orang katakan, ada yang bilang saya tidak vaksin, saya beriman bahwa Tuhan itu sama saya, dan dia bisa ada sampai sekarang. Ada yang dan kalau kita lihat waktu pandemi, banyak hal-hal yang sebenarnya kita lihat dengan iman itu, bukti dari iman yang kita harus lihat. Waktu pandemi itu terlalu mengerikan. Kita lihat di rumah-rumah sakit penuh, rumah-rumah sakit penuh. Akhirnya pemerintah kita mengambil satu tindakan, yaitu vaksinasi. Dan memang kalau kita lihat itulah berhasil. Jadi kalau kita lihat bilang berhasil, berarti dalam arti Tuhan turut bekerja. Hari ini kita kembali beribadah di sini udah sekitar 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun lah. Kita tidak beribadah di sini, tapi kita beribadah kembali karena campur tangan Tuhan lewat pemimpin-pemimpin negara. Makanya kita juga harus berdoa buat pemimpin negara supaya tindakan apa yang mereka ambil untuk kita boleh bebas menyatakan kebenaran. Jadi yang saya bilang berbicara tentang firman iman. Apa itu iman? Iman itu sebenarnya satu hal yang pribadi banget. Kalau saya katakan saya beriman, belum tentu Pak Gembala tahu yang dia katakan itu benar atau tidak. Jadi sesuatu yang tidak lihat tapi bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Jadi yang tadi saya bilang, dia katakan saya tidak vaksin, tapi saya beriman, berarti terbukti iman dia kuat. Nah, makanya dia hadir di sini. Itulah tanda bahwa sesuatu yang bisa dibuktikan. Yang arti bukan harus semua nggak vaksin, bukan begitu, tapi tergantung iman masing-masing. Nah, disinilah kita kembali kepada firman iman. Kalau kita lihat tadi kita baca bagaimana Musa menyatakan, dia menyatakan bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu berikan nama hanya kepada Musa. Musa adalah seorang yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Iya kan? Dan kalau bukti-bukti yang dia lihat dalam hal iman sangat terbukti.
Kalau kita lihat Tuhan membuat mujizat pertama, membelah laut Tiberau. Itu bukan hal yang baru. Maksudnya bukan sesuatu yang istilahnya itu sesuatu yang apa? Istilahnya kalau ini bilang yang wajar, bukan. Tapi kalau secara orang dunia katakan itu aneh. Masa laut bisa terbelah? Dan dia, bangsa Israel dituntun keluar dari melewati laut Tiberau itu. Dan kalau kita lihat pada firman yang lain, mereka tuntun mereka dalam 3 hari perjalanan di dalam laut itu, laut terbelah itu, dan mereka tidak mendapat minuman. Kalau 3 hari tidak minum gimana? Pasti haus. Tapi kalau kita baca ceritanya, 3 hari tidak minum, mereka sampai ke tempat yang namanya Marah. Iya kan? Dan mereka menemukan air. Tapi air itu rasanya apa? Rasa pahit. Bayangin aja haus banget, terus ketemu airnya pahit lagi. Membutuhkan satu pertolongan yang sangat ajaib. Saat kita mendapatkan pertolongan, yaitu membuat kita sesak, sakit, menderita. Akhirnya Musa, orang-orang Israel katakan air ini pahit, dan dia memotong sepotong kayu dan dilemparkan ke situ, dan air itu berubah menjadi manis. Itulah iman. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus berdasarkan iman. Nah, itulah suatu hal yang sebenarnya kita harus pelajari dari situ. Bagaimana mau iman kita bertumbuh. Nah, iman itu harus mempunyai dasar yang kuat. Kalau kita baca dari pertama, yang ayat-ayat pertama dikatakan ada yang sangat giat dalam hal kebenaran. Saat-saat bulan 12 ini orang sibuk sekali. Orang menyatakan, oh ini kan sangat berbahagia. Sampai pembicara-pembicara terkenal bahwa oh itu kan ceritanya begini sampai begini, makanya perhitungannya begini. Jadi nggak masalah kalau kita menyatakan kita merayakan. Saya katakan begitu kan. Kenapa diceritakan supaya bisa mendapat dirayakan? Sedangkan tertulis pun tidak. Tentang tanggalnya tidak, tentang nama hari rayanya juga tidak. Kalau orang Kristen itu punya hari raya, ada berapa? Orang Kristen itu punya hari raya hanya 7. Kata firman, jangan mengurangi dan jangan menambah. Kalau mengurangi, Tuhan akan mengurangi pohon kehidupan. Kalau menambah, Tuhan akan menambah malapetaka. Mau yang mana? Mau menambah atau mengurangi? Nah, inilah kita lihat bahwa perjalanan iman. Bagaimana kita mengikuti? Kita harus di sini, Pak Si Hombing sama Nyonya baru terus ibu baru ya sekitar 2 bulanan baru hadir di tempat ini. Itu karena apa? Karena mau mencari hal yang benar. Bukan mencari drafirat. Drafirat itu nggak ada artinya. Tapi mencari hal yang benar, makanya dia di sini. Dan datang yang lihat, oh yang menyampaikan firman ini orangnya seperti itu. Jangan lihat seperti itu. Tapi bagaimana dia menyampaikan hal benar atau tidak. Tadi yang saya menceritakan tentang Musa itu benar atau tidak. Itu tentang iman atau tidak. Jadi iman itu harus mempunyai dasar. Karena Tuhan juga katakan
Iman itu punya takaran, punya ukuran. Tuhan katakan iman sebesar biji sesawi. Kalau biji sesawi, Bapak Ibu pasti tahu, kecil sekali. Tapi iman seperti itu kita bisa memerintahkan ini pindah dan dia akan pindah. Apalagi iman besar. Karena iman itu dia katakan, ada seorang perwira dikatakan kepada dia, katakan sepatah kata dan saya yakin bahwa anak saya akan sembuh. Dan Tuhan katakan apa? Saya belum pernah menemukan iman sebesar ini. Terus iman dia besar, nggak perlu Tuhan ke sana, Tuhan katakan pasti terjadi. Nah, dasar iman itu kita harus tahu. Sekedar kita mau tahu dasar iman. Iman kita harus dasarkan ke salah satu sesuatu yang tepat dan benar. Kadang-kadang kita ketemu dengan saudara, gak apa-apa, sepertinya punya iman. Jadi pengertian iman itu seperti apa sebenarnya? Iman itu harus mempunyai dasar yang kuat. Mari kita baca di dalam Roma 11 ayat 1. Pak Dahlan bacakan untuk kita. Roma 11 ayat 1. Roma 11 ayat 1 di ayat 3. Belas kasihan Elohim atas Israel. Oleh karena itu aku berkata, apakah Elohim sama sekali telah menolak umatnya? Tidaklah mungkin. Sebab aku juga adalah seorang Israel dari keturunan Abraham, suku Benyamin. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Saksi-saksi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dikatakan kita harus mempunyai dasar iman yang kuat. Nah, iman itu seperti apa? Kalau tadi saya bilang iman itu punya takaran. Iman itu ada yang seperti kecil, seperti biji sesawi, dan ada yang besar. Nah, itu Tuhan sendiri katakan seperti itu. Setiap kali Tuhan menyembuhkan orang, dikatakan jadilah seperti imanmu. Jadi kadang-kadang kita mempunyai satu pemahaman yang sebenarnya keliru tentang iman.
Jadi orang katakan, oh saya makan begini dan makan begini, yang pentingnya saya beriman, ya kan? Biar saya makan seperti ini, yang pentingnya saya beriman. Kalau beriman, orang beriman berarti menuruti hukum ketetapan dan perjanjian. Kenapa dikatakan hukum ketetapan dan perjanjian? Karena kalau mau jadi umat kita hadir di sini karena kita turuti ketetapannya. Ketetapannya apa? Hari Sabat itu adalah ketetapan Tuhan dan untuk selama-lamanya tidak pernah ditiadakan. Nah kemudian orang banyak bertanya, oh kalau begitu hari Minggu boleh beribadah tak? Tentang ibadah ada hubungan nggak sama hari Sabat? Enggak. Jadi beribadah tengah malam, pagi, sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya boleh beribadah. Tentang hari yang ditentukan Tuhan adalah sesuatu yang istilahnya final, tidak bisa dirubah. Kalau saat ini kita lihat orang banyak membela Tuhan. Memang Tuhan minta untuk dibela. Membela Tuhan. Apa yang ditentukan Tuhan itu adalah final. Dan maksud Tuhan itu baik, makanya ditentukan sesuatu untuk kita, mengasihi kita. Kenapa dia harus ditentukan hari Sabat untuk kita beribadah? Karena hari Sabat itu adalah tanda perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Orang yang merayakan Sabat adalah umat Tuhan. Jadi begitu. Nah sekarang yang tadi saya bilang, Tuhan itu tidak bisa diatur, tapi Tuhan itu tidak bisa menolak. Kenapa saya katakan begitu? Tuhan itu gak perlu dibela, karena dia maha kuasa, maha lagi. Kuasa aja udah bagus, apalagi tambah maha. Maha itu berarti tidak ada lagi yang lebih berkuasa daripada dia. Nah kita tidak perlu membela, tapi melakukan hukum ketetapan dan perintahnya atau perjanjiannya. Jadi kadang-kadang iman bisa kandas. Kenapa iman bisa kandas? Karena tidak mengerti yang benar. Jadi saya ngomong di sini bukan saya adalah orang yang paling benar, tapi kitab suci menceritakan atau menyatakan bahwa inilah hal-hal yang kamu harus lakukan, yang digariskan, yang ditulis, yang ditentukan untuk dilakukan dan dilaksanakan. Kadang-kadang orang berpikir, oh berarti kamu tidak berbuat dosa. Manusia hidup di dalam dunia masih dikuasai dosa. Tapi dosa itu harus di bawah manusia, jangan dosa itu di atas manusia. Dalam arti apa? Jika kita berbuat salah, kita harus memohon ampun. Karena Tuhan katakan dia setia dan adil untuk mengampuni kita. Iman kandas. Adakah orang yang pernah imannya kandas? Kalau kita lihat
Ini bukan saya menceritakan bahwa dia kandas imannya. Kalau kita lihat Musa menuntut bangsa Israel, tapi dia tidak bisa masuk sampai tanah Kanaan. Yang masuk sampai tanah Kanaan itu orang yang keluar dari Mesir, itu hanya 2 orang yang bisa masuk sampai tanah Kanaan, yaitu Kaleb dan Yosua. Jadi dengan Tuhan harus memiliki iman yang kuat. Manusia itu kadang-kadang dipengaruhi oleh keadaan. Kalau di dalam Roma 10 ayat 10 ayat 16 dan 17. Ini adalah salah satu contoh iman yang kandas. Kalau iman sudah kandas, kemana kita harus pergi? Dan di sini katakan sesuatu contoh yang iman yang kandas. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Amasiah. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadi kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarah terhadap bangsa-bangsa yang bebal. Kita baca lagi di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Ini bagaimana orang yang mengalami kandas iman. Pak Aposal Sinaga bacakan untuk kita 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan yang tertulis di kitab 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19 ini firman Tuhan. Tugas ini diberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah diserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Jadi orang yang sudah kandas imannya, jelas di situ dikatakan pasti. Sekarang ini kalau kita mau katakan, saya di salah satu kita kumpulan keluarga, dari tahun-tahun kemarin mereka rencanakan untuk Natalan. Saya katakan saya tidak Natalan. Saya katakan begitu. Saya bilang saya tidak Natalan. Jadi akhirnya mereka tentunya udah kita kumpul 31 malam aja, pergantian tahun katanya. Kasih. Dan yang paling pertama, yang paling besar itu adalah kasih. Kasih itu apa? Kasih itu hanya ada 2. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia.
kasih kepada Tuhan itu apa? Melakukan hukum ketetapan dan perjanjian Tuhan. Dari hukum pertama dan sampai hukum keempat. Hukum kelima sampai hukum keenam adalah untuk manusia. Nah, karena saya katakan kepada seorang yang istilahnya dia seorang Tuhan, saya bilang kalau tentang manusia itu tidak ada hal dosa yang dia buat seperti Anda buat. Karena dia buat itu dosa, bukan dosa perzinahan juga, tapi itu di luar dari berzina. Dan terjadi pada Sodom dan Gomora dihukum karena dosa itu. Nah, kalau dosa yang di luar daripada apa yang digambarkan pada situ, pasti ujungnya maut. Tapi apa yang kita lakukan, kita tahu bahwa itu adalah dosa, kita datang dan kembali kepada Tuhan. Tuhan itu setia dan adil. Amin. Pasti mengampuni kita. Kita hadir di sini bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang terjadi pada kita. Dan kita bersyukur karena hari ini kita bersama-sama merayakan Sabat. Sabatnya siapa? Sabatnya Tuhan. Hari kudus Yahweh. Ini bukan hari kudus saya. Hari kudus saya. Kudus Yahweh. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat adalah tanda perjanjian antara aku dengan Tuhan. Tanda perjanjian. Jadi orang yang bersabat berarti dia adalah umat Tuhan. Demikian Tuhan Yesus Masih memberkati kita. Amin.
dalam kitab suci kita, di dalam perjanjian lama sebenarnya itu diatur ya, bukan tertulis ya, tertulis jelas itu di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Tetapi di dalam perjanjian lama ada sedikit perbedaannya dengan perjanjian baru. Ya. Di dalam perjanjian lama minyak urapan itu dikhususkan untuk apa? Untuk perkakas di perkemahan di rumah ibadah, katakan seperti itu, gambarnya seperti itu. Juga terhadap raja, tidak boleh sembarangan. Tetapi kemudian ini berkembang, diperbarui, namanya perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru bukan hanya sekadar untuk perkakas atau katakan rumah misalnya, tetapi juga terhadap orang yang seperti apa, orang yang sakit, ya, orang yang mau ditahbiskan, bukan hanya untuk jadi pemimpin, untuk jadi pelayan. Psikologianya memang harus dengan minyak urapan. Itulah gunanya. Jadi ada perbedaannya di perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita baca definisinya apa sih minyak urapan? Minyak urapan itu sebenarnya adalah simbol iman. Iman kita kepada Bapa Yahweh, Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan pasti mampu untuk mewujudkan, memberikan apa yang kita ingin terima, apa yang kita minta. Nah, oleh karena itu kita terlebih dahulu harus diputuskan. Diputuskan lewat apa? Ya, itu minyak urapan itu sendiri. Ya. Kalau tidak kita imani minyak urapan itu tidak akan efektif dan itu menjadi celaka buat kita. Ya. Kenapa? Dengan sembarang mengoleskan, memercikkan, bukan dengan iman kita, artinya kita mempermalukan Tuhan. Justru kita orang yang tidak percaya, hanya sekedar melakukan seremoni. Orang lakukan, ya kita lakukan. Padahal kita tidak mengerti apa sih minyak urapan. Nah, ini yang berbahaya. Nah, berbahaya dalam artian kita seperti melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, bahkan cenderung menjadi berhala. Itu yang berbahaya saya katakan. Nah, minyak urapan itu sebenarnya ada dari dua kata ya, minyak dan urapan. Minyak itu kemudian ada beberapa di dalam perjanjian lama syarat-syaratnya minyak seperti apa, ya. Nah, tapi kalau kita sekarang yang ada di dalam perjanjian baru, yang kita ambil aja minyak zaitun. Ada yang mengatakan bisa juga kok baby oil bisa, kalau memang tidak ada. Karena kita berusaha melakukan kebenaran seperti yang dikatakan oleh Yakub tadi. Kebenarannya seperti apa yang tertulis yang minyak zaitun, aslinya seperti itu di sana. Gitu. Kita ikuti di sini. Susah tidak cari minyak
ini yang melakukan itu harus kudus dulu, jangan sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus juga didoakan. Minyaknya itu sendiri didoakan. Pada saat itu, jangan digunakan yang kemarin-kemarin. Oh, ini kemarin sudah didoakan juga, lalu kita gunakan sekarang. Nah, ini yang menjadi berhala. Ini yang salah. Kemarin saya gunakan ini, oh ini masih ada sisanya nih. Lalu kita lakukan lagi, ini yang salah. Tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan firman ini dapatnya. Jadi doakan. Loh, ini kan nggak habis. Jadi doakan lagi apa? Tetapi seperti tadi kata Ibu Lasma, ya beli aja yang kecil, versi yang kecil apa, botol yang kecil. Gitu. Nah kalau kalau memang banyak yang mau digunakan, dipergunakan gitu, ya beli botol yang besar. Nah jadi urapan itu tidak sembarangan. Orangnya harus kudus dulu, baru kita doakan. Dan itu juga tidak bisa, kalau semakin banyak kita siramkan gitu, misalnya untuk rumah kita percikan, maka semakin besar kuasanya. Enggak, juga ini yang salah. Jadi berhala juga. Jadi sudah dua hal yang tadi sembarangan. Yang kedua, karena banyaknya, dia kira karena volumenya banyak gitu, kuasanya jadi besar. Enggak, jadi biar sedikit juga. Kalau memang hanya itu yang tersedia, ya kuasanya sama. Tuhan tadi seperti kata Pak yang enggak membeda-bedakan mau kita siapa, mau banyak, mau sedikit. Kita tidak membeda-bedakan kita itu apa kedudukannya, dalam konteks apa kita melakukannya. Apakah kita seorang seorang berpunya lalu kita ya banyak aja siram aja dia semuanya gitu. Tidak bisa juga, tidak seperti itu. Jadi dua hal itu jangan menjadi berhala yang urapan ini. Ya. Kalau dari bahasa aslinya disebut semen, ya, atau kemudian masak, mengolesi, melumuri boleh, menggosok. Kalau menggosok itu kan orang sakit, ya, sakit yang mengalami sakit penyakit kelemahan itu diolesi. Jangan dipercik juga, salah lagi. Tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan firman. Nah, tapi untuk perkakas rumah kita misalnya, kita mau berusaha, kita mau menempati rumah yang baru, kendaraan yang baru, mungkin kita punya berkat dapat mobil baru misalnya, atau sepeda motor baru, sepeda baru kan boleh sih, sepeda dan juga yang mahal 50 juta lebih kan, bos apa, mereka apa bos apa, saya mencoba padahal salah aja kita, bukan mau cari kesalahan bukan ya Pak, dijawabkan Tuhan. Jadi rontok itu kan ada yang mahal juga, karena ada kan yang punya hobi kan juga peduli ya, itu juga harus ya kita urapi dipercikkan lah. Kenapa kita harus lakukan itu? Ya supaya kita diberkati juga dengan itu juga ucapan syukur sebenarnya. Mengurapi itu kan mengucapkan syukur. Jadi kalau Tuhan katakan firman-Nya mengucap syukur dalam segala hal, ini juga termasuk itu. Supaya kuasa Tuhan turun, supaya kita memakai barang itu, rumah kita, kendaraan kita diberkati. Kita tidak mengalami sakit penyakit, tinggal di rumah itu, seperti itu. Yang tertulis ya. Kita memakai kendaraan itu, kita selamatkan gitu. Dan tidak menyusahkan kita, ya kan? Ada yang saya tahu teman saya itu pakai mobil baru, tapi tiba-tiba mogok mobil baru. Kalau saya katakan ini berarti tidak diurapi, salah juga kan bukan seiman dengan kita. Itu ya, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Yang percaya minyak urapan itu jangan menjadi memberhalakan minyak urapan. Boleh tidak? Boleh. Siapa saja? Nah ini yang kedua. Siapa saja boleh? Apakah harus yang punya yang sudah ditahbiskan, apakah pendeta, ya kan? Tentara itu dalam terminologi seperti itu atau evangelis, semua kita bisa diberi kesempatan untuk itu dan Tuhan. Cuma kali itu yang pertama syaratnya menguruskan diri dulu, lalu yang kedua kita doakan. Ya, seulangi jangan sampai yang kemarin kita pakai lagi, ini kan kemarin sudah doakan, kita percikan lagi tempat lain. Ini kemarin sudah doakan, kita doakan lagi. Ada yang seperti itu. Saya tidak bermaksud menghakimi orang lain dan menjauhkan Tuhan, dan tidak bermaksud juga menyalahkan orang lain, tidak. Artinya apa yang tertulis lagi apa yang tertulis
Pokoknya saya sudah diurapi. Ada yang seperti itu, disiplin punya orang di mana-mana tahu. Ini kalian masuk, dia siramkan lagi. Itu jadi berhala, saya bilang. Enggak sesuai dengan firman, enggak sesuai dengan kebenaran. Lagian saya lihat ini bukan minyak zaitun, tetapi cenderung minyak goreng kayaknya atau minyak wangi. Boleh minyak wangi namanya juga, tetapi kan bukan itu yang sesuai dengan yang tertulis. Tadi saya katakan kalau terpaksa kan gitu. Kalau tidak ya cari dan sebenarnya. Ini yang saya lihat yang dipergunakan ini kawan-kawan kita ini jadi mengarah seperti jimat, jadi berhala, minyak goreng disimpan di bawah-bawah kemana-mana. Ini sudah dibakar oleh gembala saya. Tadi saya katakan apakah hanya harus gembala atau pendeta yang harus mendoakan? Kita juga bisa. Nah, ini yang berhala kita. Memberalakan siapa yang pendetanya? Saya harus katakan itu karena itu. Seperti dia tertulis. Dia bawa kemana-mana ini. Ada yang saya tahu. Di bawah-bawah itu sudah didoakan oleh gembala saya. Lalu kamu berdoa enggak? Ya enggak, gembala saya. Saya katakan jadi jimat. Ada yang seperti itu. Saya yakin Pak Bapak Ibu juga pasti barangkali pernah mendengar. Ya. Karena nggak tahu. Berarti ada perubahan ya. Amin. Kebenaran. Nah, tahu kebenaran. Jadi minyak urapan yang kudus, ya, semen habiskan. Jadi minyak dan urapan yang murni, lalu kemudian digunakan apa namanya baru dioleskan buat orang yang sakit, untuk orang yang sakit, lalu kemudian untuk bernapas kebajikan. Boleh tidak juga diolesi? Boleh kalau kita bisa menjangkau dia, misalnya kita bicara baru nih, kita lama sesuai dengan Islam saya juga Facebook ya kan, termasuk keyboardnya juga, nanti kita urapi, ya, supaya makinnya juga nyaman, ya. Dan juga kemudian suaranya nyaring gitu. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa. Kita percaya kan? Kita diberikan apa? Kita oleh Tuhan untuk menyerahkan itu urapi. Siapa aja, bukan hanya saya. Misalnya pendeta gitu, Bapak Ibu juga boleh. Nah kalau misalnya nggak ada, lalu gitar itu harus digunakan, keyboard itu harus digunakan, kan nggak juga nunggu saya. Jangan sampai itu tadi berharap harus pendeta di mana dikatakan. Tetapi setiap orang, cuma jangan setiap orang yang masalahnya ada kemudian dia mengurapi. Ini yang jadi masalah. Masalahnya ada di bawah gereja. Karena kita ke gereja untuk menghilangkan masalah. Nanti ketika kita pulang lagi, masalahnya hilang. Ada begitu. Datang di sini gitu. Iya, cari Tuhan. Dan
dilakukan seperti apa yang tertulis. Nah, itu sebenarnya kalau dalam perjanjian lama ada dalam kitab Keluaran, kalau Bapak itu bisa buka ya. Keluaran pasal 30 ayat 32 sampai 33 itu dalam perjanjian lama. Itu dikatakan di dalam kitab suci kita 20 kali tentang apa? Tentang minyak urapan ini. Di dalam perjanjian lama ya 20 kali. Keluaran 30 pasal 30 ayat 32 sampai 33. Nah itu kalau di perjanjian lama. Tadi saya katakan itu dilakukan untuk mengurangi raja perkara di rumah peribadatan. Ya, itu bisa kita baca di Keluaran 30 tadi pasal 30 ayat 23. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru ya, perjanjian baru itu kita bisa baca di dalam kitab apa Matius misalnya, memang sedikit agak menyimpang. Dikatakan minyak digunakan untuk menyalakan lampu. Matius pasal 25 ayat 3, 4 dan 8. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh lagi, menyalakan lampu keimanan kita bukan hanya lampu fisik terang. Tuhan itu kan terang, kan gitu kan? Lampu itu untuk menerangi. Itu sebenarnya maksudnya di dalam kitab Matius. Jangan sampai salah. Dan itu bukan menambah-nambah. Memang dikatakan menyalakan lampu minyak itu, tetapi arahnya adalah kepada menerangi, ya, menerangi kita. Karena Tuhan itu adalah terang. Lalu yang kedua, kemudian bagi orang sakit itu jelas bisa kita baca di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 13 ya. Sarana kesembuhan bagi orang sakit bukan minyaknya itu sebenarnya kuasa Tuhan yang terjadi karena kita melakukan yang diperintahkan Tuhan. Itu jadi bukan minyak ini sembuh, tidak, itu hanya sarana digunakan Tuhan. Melalui itu kita mohon kepada Tuhan supaya misalnya orang yang sakit pulih, orang yang mengalami kelemahan tubuh normal seperti biasa, atau seperti orang yang dia sehat atau sehat. Nah itu di dalam Markus, kitab Markus pasal 6 ayat 13. Lalu digunakan di mana? Kalau untuk orang bisa untuk kepalanya, rambutnya juga bisa, bahkan tubuhnya diolesi seperti itu. Di mana tertulis kita bisa baca di kitab Lukas. Kitab Lukas ya, pasal yang ke-7 ayat 26. Jadi dioleskan di kepala, rambut, bisa rambut juga, tubuh, artinya bagian yang sakit, bagian yang mengalami kelemahan. Ada juga yang tertulis di dalam kitab Markus pasal 14 ini, mengurapi apa? Mayat. Kenapa mayat atau jenazah harus mengurapi? Ini memang cenderung ini kan ada istiadatnya mereka Israel. Kan sebenarnya nggak salah juga. Kenapa nggak salah? Gampang sekali jawabnya. Ya ini kan firman. Di mana tertulisnya Markus pasal 14 ayatnya. Siapa yang ketika jenazah Yesus Masiah sebelum dimasukkan ke penguburannya ke dalam gua itu kan diurapi dulu kan di minyak kita. Nah itu dia. Boleh nggak kalau kita orang Kristen melakukan itu? Boleh, kan tertulis kok. Dia nggak boleh menambah mengurangi kan gitu. Tertulis. Kita tiru, ya, harus. Kalau nggak bisa, kita lakukan nggak ada minyak, nggak ada ketika misalnya kita mengalami tubuh kita ada keluarganya
orang bercerita saya sakit. Sakitmu apa? Dia nggak tahu. Pernah kan? Ada orang seperti dia, kok saya nggak enak badan. Tapi dia nggak tahu sakitnya apa. Oh, karena belum ke dokter, bisa juga seperti itu sih. Tetapi ada, dan saya beberapa kali mendengar orang, saya rasanya kok nggak enak badan. Sakitmu apa? Tanya, dia nggak tahu sakitnya apa. Pokoknya nggak enak aja badan. Ada kan seperti itu. Nah, ini ada tertulis diurapi juga dengan minyak. Nah, kalau yang pertama tadi kan karena sakit apa? Ya, awal jelas dari fisiknya ada sakit. Dia merasakan, saya sakit kepala. Kalau ini enggak, saya enak badan. Tapi apa? Penyakitnya apa? Kita lihat suhunya tinggi kan? Normal ternyata ya baik ya. Nah, ya kita oleskan juga dengan minyak itu, minyak urapan itu. Di mana tertulis nah itu di kitab Lukas pasal 10 ayat 33. Ya, juga Markus pasal 6 ayat 13. Ada juga tertulis dalam kitab Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Ini sebenarnya tidak membicarakan secara khusus minyak, tetapi urapannya. Ketika Elohim Yahweh mengurapi Yesus Al-Masih, ya, tidak berbicara secara khusus minyak, tetapi urapannya. Pengertian ini sama, konteksnya sama, mengurapi. Bahwa Elohim Yahweh mengurapi Yesus Al-Masih. Nah, kemudian nanti kita bisa baca juga di kitab Yohanes. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Kita tidak tertulis. Nah, lalu kita bicara kemudian tentang metodenya. Jadi, sejelas sudah saya paparkan di depan. Berkati dulu minyak urapannya, berdoa dulu, berkati diri sendiri, berkati minyak urapannya, lalu menggunakan. Nah, kalau tidak ada wadah yang besar, kalau misalnya yang mau kita urapi hanya bangunan rumah kita, atau usaha kita, atau alat-alat musik yang kita gunakan, kendaraan kita, itu kita butuh yang kecil, dan gunakan alat yang kecil. Itu metodenya seperti itu. Dioleskan dan disiramkan. Itu sampai seperti itu ya. Nah, kita juga, jadi yang lebih penting lagi, kita harus memahami minyak urapan itu apa sih. Ya. Jangan sampai kita, tadi sebagaimana saya katakan ke depan, jangan sampai memberhalakan, jangan sampai menjadikan itu sifat. Ya. Jangan sampai itu pemahaman yang salah. Kalau kita menjadikan seperti itu tidak ada gunanya. Kalau kita melakukan seperti itu tidak ada gunanya. Kuasa tidak akan turun. Ya, kuasa Tuhan tidak akan dinyatakan terhadap apa yang kita gunakan. Terhadap diri kita tidak ada. Karena sudah salah. Tidak sesuai apa? Kebenaran. Ya. Jadi menggunakan minyak urapan itu harus memahami kitab suci dulu. Tertulis tidak. Benar tidak seperti itu. Itu yang kita lakukan. Nah, lalu kemudian yang penting lagi, kalau memang tidak ada minyak urapan,
ungkapan boleh tidak kita misalnya sembarang boleh aja, nggak ada aturan ya. Nggak ada aturan. Oh saya harus mengurapinya sore ini, bisa aja. Pada malam bisa. Umpamanya begini, kita dapat berkat atau kita misalnya beli barang lalu dikirimnya pada sore hari, pada malam hari. Jangan tunggu sampai besoknya lalu kita urapi itu kita gunakan pada saat itu juga. Jadi yang terakhir, tidak memandang waktu. Jangan sampai kita salah. Kita tunggu aja nih, barang yang datang malam ini, rumah yang kita beli datang sore. Kan biasanya begitu antara barang itu minggu ya, misalnya kalau belanja barangnya setiap sore sampai ke malam. Kalau kita tunggu besoknya baru kita berdua untuk mengurapi, jangan kita gunakan. Ya salah juga. Harus pada kesempatan pertama itu maksudnya. Nah saya ada kesaksian kemarin saya beli sesuatu barang gitu ya, untuk usaha. Datangnya saya sebenarnya udah berharap. Dia tuh siap gitu. Karena kan kalau malam kita banyak urusan kan, mungkin pakaian kita juga sudah pakaian di rumah kan, gitu. Karena ada sejenis motor gitu, tiba di rumah. Malam itu juga sih orang kita bisa ganti baju, jadi repot juga saya ganti baju dulu. Kan nggak mungkin saya pakai normal nih, pakai celana pendek itu, pakai kaos-kaos itu mengurangi barangnya untuk saya jadikan usaha. Ya. Jadi saya juga Bapak Ibu punya usaha juga, ya kan? Boleh tidak berusaha sih? Boleh sih Bapak Ibu. Kita melakukan pekerjaan kita seperti itu Tuhan kan gitu kan? Jadi saya mengurangi barang itu di kesaksian buat Bapak Ibu kita semua. Malam itu juga, tapi saya terpaksa ganti baju, ganti dengan celana lengkap lah ya. Bagaimana kira-kira kita mau beribadah seperti itu? Tapi nggak pakai jas memang juga. Karena saya bilang kalau kayak yang kurir yang mengantar baru dikirim siang ya, jam 6 siang kan saya bisa lihat mana kekurangannya itu juga kan gitu. Bikinnya apa baru jam 11 masuk. Tapi kan saya nggak bisa marah, tempatnya jauh. Saya diperintah oleh pimpinan saya Pak, kata dia sudah. Kita udah pada malam. Jadi sekali lagi tidak memandang waktu, kapan aja pada kesempatan. Jangan dulu hamba Tuhan kita orang itu ini besok baru adanya hamba Tuhan baru bisa misalnya 2 hari ke depan. Sementara kita gunakan untuk berusaha, kita gunakan untuk melakukan aktivitas kita. Ya salah, sudah salah. Harus pada kesempatan. Jadi itulah refleksi singkat yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu kita semua. Ya. Bukan hanya refleksi, jadi pengajaran juga, pengajaran mini gitu istilahnya ya, mengenai minyak urapan, supaya kita jangan sampai salah, jangan sampai mencimatkan, memberhalakan minyak urapan, ya, jangan sampai kita menunggu-nunggu waktu yang tepat gitu, ya. Misalnya tunggu dulu nih, mesti hamba Tuhan yang harus mengurangi, dan kita juga bisa semua bisa, supaya kita menunjukkan diri dulu. Kita berdoa dulu. Tetapi memang dalam kitabnya dikatakan kalau kita tidak merasa tidak merasa nyaman dengan itu, kita memohon supaya bantuan yang melakukan siapa. Tapi lagi jangan sampai lewat hari, ya, jangan sampai lewat hari. Apalagi seminggu kemudian, sementara barangnya sudah kita pakai, gak ada juga gunanya minyak urapan. Kecuali pada saat itu kita nggak tahu, nggak mengerti tentang minyak urapan. Itu beda harga. Berbeda. Kita belum tahu. Lalu setelah tahu ini diurapin, ini usaha saya, umpamanya seperti kayak saya. Kan belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, misalnya lewat pengajaran yang ada disampaikan, yang kita dengar, lalu kita menunda-nunda, itu juga salah. Dan tidak boleh juga, tidak boleh menurut apa yang tertulis
Sekian dari terima kasih. Dari terik matahari sampai pada hari ini Tuhan pukul 1 mungkin sudah dengarkan Tuhan oleh hambamu bagian firman. Terima kasih Bapak, berkatmu Bapak, sebagian dari apa yang ada pada kami sebab hidup kesukaan bagi kami daripada berkati segala usaha kami, pekerjaan kami, guru, dosen, usaha, ataupun yang lain-lain. Berkatmu mengalir bagi kami. Dalam nama Yesus. Sungguh bangga
melihat kami minta dua syafaat dibawakan oleh Pak Johnson. Sekalian didoakan. Kita sebelum kita dua syafaat kita akan ujian Yerusalem. Selesai saya doakan di sini karena saya mungkin emosi atau apa. Dia gurunya datang ngantar ke tata usaha perubahan nilai dari fail jadi A. Jadi saya jarang berdoa depan sini, saya agak rasa takut karena Bapak Yahweh itu kudus dan Maha Kudus. Pertama-tama kita berdoa untuk pengampunan dosa kita dulu supaya kita disucikan dengan darahnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang berkata di yang surga, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhan bangsa Israel.
manusia adalah anak yang mimpi, firman yang berusia. Roti mana yang dulu turun di dalam pasir? Roti yang turun dari surga Engkau telah ditinggikan oleh Musa melalui patung lembaga. Menyatakan engkau akan disalib dengan memandang kepada patung lembaga semua orang yang dipatut pulang sembuh. Kami memandang ke salibmu, darahmu telah tumpah dari tanganmu ini batu, dari kakimu ini batu, dari kepalamu ini batu, dari lambungmu ini bahkan tubuhmu dicampur dengan cambuk duri. Darahmu yang kudus, kami mohonkan menghapus semua dosa kesalahan kami. Pulihkan tubuh jiwa raga roh kami, Bapa. Ada permohonan kami, Bapa, untuk kopi, potongan daripada bosan KPA atau apa itu. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Kami mohonkan kesembuhan untuk jiwa raga. Kami mendoakan negara kami agar minyak dan anggur tetap ada keseimbangan sesuai dengan nubuatan-Mu. Kami tetap bisa beribadah. Kami juga memohonkan kepada pemulihan sakit tipus karunia Kristi. Perusahaannya memberi izin dia 2 bulan, gaji tetap jalan untuk dia memulihkannya. Kami berkati perusahaan Exxon tersebut. Kami berkati juga semua perusahaan-perusahaan tempat kami bekerja, ataupun usaha yang kami geluti sendiri, ataupun kami ingin berencana. Tuhan membuka jalan bagi anak-anak kami, dari yang kecil sampai besar, yang sekolah. Engkau telah nyatakan di kitab ini ada anak-anak yang mempunyai nilai summa cum laude, di mana Roh Kudus-Mu memimpin dalam belajar dan pencapaian yang super. Kami harapkan dari buah-buah anak kami ini, Bapak, juga bekerja. Bagi yang belum bekerja, kami mohonkan kepada-Mu, Bapak, mereka bekerja. Buat apa kami sekolah-sekolah kalau kami nganggur, Bapak? Kami sedih sebagai orang tua. Kami rindu anak kami menikmati hasil pembelajaran mereka yang mereka geluti 4 tahun, 4,5. Berikan mereka pekerjaan, Bapak, yang bisa menikmati hasilnya. Itulah permohonan kami kepada-Mu, Bapak, kepada anak kami semuanya. Kami tak dapat berdua panjang lebar, tetapi Engkau berkata, Roh Kudus-Mu akan menyampaikan isi hati kami, keluh kesah kami, baik anak-anak kami yang belum balik ke jalan kebenaran, yang masih memakai pikiran mereka sendiri. Engkau balikkan mereka, Bapa, karena kami hidup hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sehingga kami dapat melihat sukacita kami penuh, karena sukacita-Mu Kau berikan bagi kami semua di sini. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat berkata-kata banyak. Kami percaya memang tanpa kami minta pun Engkau memberi apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Kami tidak pernah melihat. Semuanya itu kasih karunia-Mu, kami siap menantikan. Termasuk perlebaran daripada jemaat-Mu untuk bertambah banyak, yang Kau memberikan kemampuan untuk kami menabur, memberikan perbuatan-perbuatan baik. Kiranya ada yang membaptis, ada yang sesuai firman-Mu, ada yang menabur, ada juga yang berikutnya. Itulah pengertian saya maksudnya. Kami Bapa, dalam nama Yesua HaMashiach, anak Elohim yang hidup, kami berdoa.
Form janji iman dan juga form isian sebagai anggota jemaat. Nanti setelah selesai ibadah kita coba itu bisa mengisi sesuai form janji iman dan juga form isian sebagai anggota jemaat. Terima kasih sebelum kita mendekati tanggal yang ujian. Ini tahun pembebasan. Karena apa? Kita sudah dengan firman Tuhan tadi. Berarti ini pembebasan sekarang. Tanggal yang ujian.
kasih juga Tuhan untuk kesaksian yang Bapak tunjukkan betapa besar kasih terhadap kami Bapak, sehingga kami boleh ada sebagaimana yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Bapak yang baik. Pada kesempatan itu kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri sampai pemimpin terendah lainnya Tuhan. Berikan mereka takut akan Tuhan sehingga memimpin dengan bijaksana, sehingga kemudian kami anak-anak yang percaya dapat beribadah dengan leluasa. Bapak yang baik, berkati juga kesehatan beliau, kesehatan anak-anak beliau, istri beliau, semua Bapak, sehingga dapat berkonsentrasi untuk memimpin negara. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk memilih gedung di mana kami boleh beribadah saat ini Tuhan. Berkati keluarga Bapak, berkati pekerjaannya Bapak. Tuhan berkati juga tetangga yang kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah, sehingga kami boleh saling menghargai, kami saling boleh mendukung Bapak. Demikian yang memakai tempat ibadah kami ini juga untuk ibadah pada sinode yang lain. Tuhan berkati juga pelayanan tempat ini Bapak. Kami serahkan di dalam kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk umat Tuhan bangsa Israel. Bapak berkata, diberkatilah orang yang berkati bangsa Israel. Saat ini kami semua yang ada di sini Bapak berkati bangsa Israel. Berkati bangsa Israel sehingga kami kemudian mendapat berkat yang sama. Berdoa Ibu, kita terima berkat daripada Bapak. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumi, diberkatilah hasil ternakmu, anak-anak lembumu, anak-anak domba, diberkatilah bangurmu dan adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Adonai Yahweh berkati engkau dan melindungi engkau. Adonai Yahweh menjadikan engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Al-Masih, dan penghiburan yang sejati daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita, orang-orang yang percaya. Mari kita katakan bersama-sama.